Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persahabatnya, keluarganya, dan semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah muslim muslimah perisai Asragrafia yang sama-sama harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk minggu ini kita akan belajar bersama-sama menimba ilmu, meningkatkan keimanan ketakwaan kita dalam kajian tafsir Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum mulai materi, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kecerahan hati, pembersihan hati, dan khususnya dapat kita implementasikan hasil kajian pada sore hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk itu kami persilakan kepada jemaah untuk mengundang rekan-rekan lainnya untuk hadir dan insyaallah sebentar lagi Ustadz Darwis akan langsung mulai masuk materi. Kepada Ustadz Darwis, sudah siap? Alhamdulillah siap Pak, insyaallah. Baik, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah kajian pada sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, yakni tafsir surah Al-Masad atau juga disebut dengan surah Al-Lahab. Ini surat ini ada dua nama. Pertama Al-Masad, yang kedua Al-Lahab. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Perlu dipahami seperti yang ada di dalam naskah yang ada di layar ini, bahwa surah Al-Lahab atau surah Al-Masad ini, kalau surah Al-Lahab itu diartikan surah yang menggambarkan betapa besarnya api yang
menyala-nyala di dalam neraka, dan itu adalah ancaman bagi Abu Lahab. Kemudian disebut al-masad yang berarti tali atau tambang, itu juga ancaman Allah kepada istri Abu Lahab dan termasuk kepada Abu Lahab, yang dimana tambang itu akan diikatkan nanti ke lehernya kelak di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surah-surah yang lain, penamaan surah itu ada yang didasarkan pada konten isi daripada surah tersebut. Ada kalanya juga nama surah itu diambil berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam surah tersebut. Surah Al-Lahab diambil dari kata-katanya, yaitu yakni ada Abu Lahab, yaitu ayat pertama, ada mengatakan diambil pada ayat ketiganya. Sedangkan disebut surah Al-Masad itu diambil pada ayat yang akhir, ayat 5 itu, Masad. Nah, ada surah Al-Baqarah juga diambil dari kata-kata Al-Baqarah, ada Al-Imran, kata-kata Al-Imran, dan seterusnya. Ada yang memang berdasarkan kepada kontennya, seperti yang dulu baru lewat, ini surah Al-Ikhlas. Tidak disebutkan kuluhu, kecuali di kampung-kampung ya surat kuluhu disebutkan. Tapi secara umum tidak disebutkan ada surah Al-Ikhlas. Karena konten isi daripada surah tersebut mengandung kesucian atau mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ikhwan azakumullah jami'an, makna kalimat ini kita ingatkan sedikit-sedikit. Pertama, tabba yang berarti celaka, sampai artinya, tapi juga bisa bermakna ya binasa, halaka, ya. Jadi celaka atau halaka. Wailah, jadi tabat bisa bermakna wailaka atau yang bermakna binasa. Agna berarti menolong atau memberikan faedah, bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ma'agna anhu, ma'agna anni, tidak menolong aku. Ma'agna anna, tidak menolong kita, menolong kami misalnya. Ya. Misalnya ada dalam ayat innal ladzina kafaru lan tughniya anhum wala auladu minallahi syai'a. Orang-orang kafir tidak akan menolong mereka baik maupun anak mereka. Kemudian malahu, ini ada perbedaannya. Kalau Nasara juga menolong, Arna itu juga menolong, tapi konteksnya Arna dari kata Bani, yaitu artinya kaya, ya, itu membebaskan dia dari apa yang menolong dia, maka pakai kata Arna. Malu artinya hartanya, amwal bentuk jamaknya. Kasaba sama dengan fa'ala, artinya usaha, kerja atau perbuatan. Jadi kasaba yaksibun, amila ya'malun, fa'ala yaf'alun. Itu sama. Kemudian hammalat khatab, ini dua kata, hammala dan al-khatab, yang berarti pembawa. Hammala, ya, dari kalimat hammala yang berarti memikul atau membawa, ya. Al-khatab artinya kayu bakar, ya, kayu bakar. Maksudnya di sini adalah istrinya Abu Lahab itu sendiri. Hablun yang berarti tali atau tambang. Nah, sekarang kita coba hadirin ambil penjelasan ayat ini, faedahnya. Kita baca aja sedikit demi sedikit. Salah seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Abbas, atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jangan lupa ya, kalau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu kita pakai radhiyallahu anhuma, karena Abbas adalah paman Nabi, sahabat Nabi juga. Nah, anaknya Abdullah itu juga sahabat Nabi. Ketika kita menyebut Abdullah bin Abbas, berarti
kita mendoakan Abdullah bin Abbasnya, juga mendoakan ayahnya sebagai sahabat yang kelak radhiyallahu anhu yang terimakan semoga Allah meridhoi mereka berdua. Melainkan bahwa setelah Allah menurunkan ayat 214 di dalam surah Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu bunyi ayatnya. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berikanlah peringatan ya Muhammad, wa anzir kalimatnya tunggal. Ya Muhammad, engkau ingatkan, kau berikan peringatan ya kepada siapa? Kerabat terdekatmu, al-ashirata, keluargamu, al-aqrabin yang terdekat. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasul pun melaksanakan itu ayat. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju ke Bukit Safa. Dalam catatan pada waktu itu masih berada di Haram. Ya, kalau sekarang dalam masjid itu Safa dan Marwah. Kalau dulu di luar. Sebelum tahun 80-an, sebelum perluasan Masjidil Haram, itu maka Safa dan Marwah masih berada di luar Masjidil Haram. Kalau sekarang udah di dalam. Nah, ketika Rasulullah SAW menerima ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat kamu, beliau pun menuju ke Bukit Safa lalu berseru. Nah, coba lanjutkan ya. Beliau berseru. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya sabahah. Ya. Faqalu man hadha alladhi yahtifu? Qalu Muhammad. Jadi kata Nabi, ya sabahah. Baik saudara-saudara sekalian, ngumpullah kalian, ngumpul dengan suara yang tinggi. Faqalu, orang-orang di kala itu berkata, ya, min hadzal ladzi yahtib, siapa itu yang berteriak? Siapa itu yang memanggil? Kemudian yang lain menjawab, qalu Muhammad. Yang memanggil itu adalah Muhammad. Ya. Yang memanggil untuk berkumpul itu adalah Muhammad. Fajtama'u ilaihi, maka mereka pun bergegas untuk berkumpul ke wilayah, ke daerah Bukit Safa itu. Rasul berada di Safanya, ya. Nah, kemudian orang berkumpul, datang berdatangan, ngumpullah di sana. Apaan Ustaz Lalu Darwis? bersabda, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan. Wahai bani itu bahasa kita puak. Ada ya bani Abdul Muthalib, ya bani Hashim gitu kan. Ya bani Abdul Manaf. Puak itu dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu, ya, sampai dikatakan di sini ternyata mau ilaihi, mereka pun juga turut berkumpul, ya, dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memanggil mereka dengan kalimat ya bani fulan, banyak sekali yang dipanggil Nabi puak-puak dari yang terdapat dalam suku Arab Quraisy di kala itu. Apaan Ustaz Darwis? Untuk videonya coba dimatikan kameranya. Sepertinya suara serak-serak Ustaz Darwis. Gimana Pak? Iya. Coba kameranya dimatikan coba Ustaz Darwis. Mungkin jaringannya kurang maksimal di sana. Atau coba di rejoin lagi Ustaz, keluar terus gabung lagi. Begitu ya? Dicoba dulu Ustaz, Afwan. Saya keluar dulu tuh ya? Boleh Ustaz, dicoba dulu Ustaz. Bapak Ibu jemaah, Ustadznya masih proses join kembali, semoga tidak ada gangguan. Tapi dari jamaah sendiri tidak ada masalah ya suaranya atau tetap?
Gimana Pak? Bisa? Masih serak-serak Pak, putus-putus. Enggak. Bagaimana udah bisa? Oke, untuk kameranya coba dimatikan Ustadz. Kamera saya? Kameranya kameranya dimatikan saja biar suara Ustadznya aja, karena kemungkinan jaringannya terganggu Ustadz. Oh gitu. Saya coba ini. Gimana? Baik. Eh, baik, Itu dari kalau jamaah gitu maksudnya? cek kembali Ustadz monitor. Iya. Oh, oke, berarti ini mungkin sudah maksimal, nanti coba coba lebih di volume lebih besar lagi kali Ustadz ya. Bagaimana jamaah? Masih serak ya suara Ustadz ya? Masalah suara bapak-bapak semuanya nggak ada masalah dengan saya. Oh, Ini suara juga udah maksimal Pak, udah penuh. sudah maksimal ya. Baik. Nggak apa-apa Ustadz, Nah. kita lanjutkan saja Ustadz. Dari poin kedua dari Al-Humaidi tadi ya, atau dari poin keberapa tadi? Afwan. Lanjutin ya. Baik, silakan Ustadz. Ya baik. Yang pertama belum selesai. Jadi mereka berkumpul semuanya. Lalu Rasul bersabda, ini dalam hadis sahih ini ya disebutkan demikian. Kata Nabi, ya ara'aitukum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhin hadzal jabal akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian kalau aku memberitahu kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda yang datang dari balik bukit sana menyerang kalian, apakah kalian akan percaya dengan apa yang saya sampaikan itu? Kalau mereka menjawab, ma jarabna 'alaika kadziban. Tentu saja kami percaya. Bahasa aslinya, ma jarabna 'alaika kadziban. Ya Muhammad, bagaimana kami tidak percaya? Karena memang kami selama ini tidak pernah menganggap kamu itu sebagai pembohong. Nah, bisa jelas suara saya? Sip, kedengeran Ustaz. Lanjut. Oke. Lalu kata, kalau demikian Pak ini nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau begitu, ingatkan kalian, nanti di depan, maksudnya nanti di kiamat ada azab Allah yang amat besar. Azab Allah yang amat kuat. Mendengar kalimat nanti ada azab yang besar itu. Faqala Abu Lahab pun berkata, Tabbal laka ya Muhammad, tabbal laka. Celakalah engkau wahai Muhammad. Amma jama'tana illa lihada. Untuk inikah? Apakah untuk inikah engkau kumpulkan kami? Apakah hanya untuk menyampaikan itu bahwa nanti akan ada azab? Apakah engkau hanya menyampaikan itu? Dengan begitu kamu mengumpulkan kami? Sumakama, kemudian dia pun pergi, Abu Lahab tersebut. Lalu Allah turunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab dan celakalah ia. Nah, ini menjadi sababun nuzul, latar belakang turunnya ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab adalah dengan sebab atau backgroundnya itu sebabnya adalah di mana Abu Lahab yaitu memaki, mencaci Muhammad, bahkan mendoakan Nabi Muhammad dengan kalimat tabban laka, tabban, celakalah kamu ya Muhammad. Nah, dengan turunnya ayat ini menggambarkan yang celaka itu bukan Muhammad, yang kelak akan celaka itu adalah Abu Lahab. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Humaidi tadi kan riwayat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat Al-Lahab ini Allah turunkan yang menerangkan bahwa Abu Lahab dan istrinya
akan celaka dan diancam dengan neraka. Sayasla nara, dia akan masuk ke dalam api neraka. Maka istri Abu Lahab yang terkenal dengan Ummu Jamil, ya, ketika itu mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berada di dekat Masjidil Haram. Ada sebagian menyebutkan itu beliau dalam Masjidil Haram duduk di dekat Ka'bah bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian istri Abu Lahab yang dikenal dengan Ummu Jamil itu berjalan setengah berlari-lari yang tangannya itu dipenuhi oleh kerikil-kerikil, batu-batu kecil. Tujuannya apa? Tujuannya ingin nyumpalin ya mulut Muhammad, mulut Rasulullah SAW dengan batu itu. Itu tujuan dia. Lalu dia berlari-lari sampai ke dekat Ka'bah dan yang dilihatnya ketika itu adalah Abu Bakar. Lalu dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, di mana temanmu Muhammad itu? Di mana?" Abu Bakar menjawab, "Ya, tadi di sini," kata Abu Bakar. "Dia di sini." Tapi Ummu Jamil tidak melihat. "Mana? Tunjukkan. Nanti kalau aku lihat dia, aku sumpel mulutnya dengan batu ini. Karena dia telah mencela aku, mencela suamiku." Saking marahnya Ummu Jamil. Namun qadarallahu tabaraka ta'ala, luar biasa, ya, Allah jadikan buta matanya sehingga dia tidak melihat di mana itu Muhammad berada. Yang dilihatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru duduk di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama mencoba membahas itu secara mendalam. Apakah memang Ummu Jamil itu dibutakan oleh Allah sehingga dia tidak melihat itu Muhammad di situ? Atau kemarahan Ummu Jamil yang memuncak itu sehingga dia tidak bisa melihat mana itu Muhammad. Jadi saking marahnya dia seperti itu. Nah, pendapat yang terkuat ini adalah pendapat pertama, karena memang Allah jadikan sesuatu antara pemandangan dia, penglihatan dia dengan Rasulullah sehingga dia tidak melihat apa yang terjadi, apa yang ada di hadapannya dalam ini adalah baginda Rasulullah SAW. Nah, kejadian seperti itu sebenarnya berulang lagi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Mungkin teman-teman bisa melihat kembali ya bagaimana yang ada di dalam surah Yasin itu. Inna ja'alna fi a'nakim a'lan. Ya. Kami jadikan tangan mereka itu terbelenggu ke belakang, kata Allah. Itu di saat Rasulullah SAW akan keluar dari rumahnya, di mana Al-Gojo kafir Quraisy sudah berdiri di depan rumahnya. Apabila Muhammad keluar, Muhammad akan ditangkap, bahkan akan dibunuh. Tetapi justru mereka tidak melihat. Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya. Kemudian Rasulullah keluar. Sebelum Rasulullah SAW keluar, ya, itu Rasul ambil pasir, kemudian beliau taruh ke atas kepala orang tadi itu yang berada di kiri kanan pintu beliau. Beliau pun keluar. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat karena disebutkan kepala mereka seolah mendongak ke atas atau terbelenggu ke belakang, sehingga mereka tidak melihat ya bagaimana itu Rasulullah SAW berada di hadapannya sambil lewat gitu. Ini kejadian juga bagaimana Allah menyelamatkan Rasulullah SAW, menjadikan penglihatan para musuhnya itu tidak berfungsi ya, melihat Nabi secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian teman-teman para sahabat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, yang ketiga, faedah dari ayat yang agung ini adalah bahwa kemusyrikan, ya, yang dalam ini adalah dilakukan oleh Abu Lahab bersama orang-orangnya, sebuah keyakinan yang sangat batil.
ya salah dan menyeret ya, bukan menyeret ya, menyeret pelakunya kepada kebinasaan. Setiap perbuatan musyrik, jangankan di luar umat Muhammad saja kalau sudah musyrik maka pelakunya celaka. Karena Allah la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Manakala engkau syirik mempersekutukan Allah, ya, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus seluruh amal ibadahmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Jadi perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan di antara sekian banyaknya dosa-dosa besar, maka syirik menempati urutan pertama. Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hindari oleh kalian 7 macam dosa besar. Yang pertama apa? Asyirku, yaitu syirik. Yaitu syirik yang mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam narasi ini, keyakinan ini tidak akan dapat memberikan manfaat dan pertolongan kepada pemeluknya, sekalipun dia memiliki pendukung yang banyak dan harta yang melimpah ruah. Semuanya itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Teman-teman sekalian, coba kita tengok di dalam banyak ayat Al-Quran. Kemusyrikan, kekafiran itu menyebabkan pelakunya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendapatkan manfaat sedikit pun terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Ya, dan itu Masya Allah. Coba, pertama ya, Ali Imran ayat 10. Coba dilihat di sana. Ali Imran ayat 10. Disebutkan, Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir lan tughniya anhum, tidak akan menolong mereka sedikit pun. Tuh, jelas di sana, ya. Lan tughniya anhum, tidak akan bisa menolong mereka sedikit pun. Apa itu? Amwaluhum, baik oleh harta mereka, wala auladuhum, maupun ya anak-anak mereka. Tidak akan bisa sedikit pun memberikan pertolongan kepada mereka, syai'a, sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu semuanya menjadi bahan bakar, kayu bakar api neraka. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 10, juga surah Ali Imran ayat 116. Juga seperti itu, betapa mengerikannya atau dahsyatnya. Nah, sekarang kita tambah lagi supaya kita lebih enak ini. Ayat surah Ali Imran ayat 90. Mungkin bisa dicatat ya. Allah berfirman demikian. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, bahasa kita murtad. Sumsdadu kufran, kemudian bertambah kekafiran mereka. Lan tuqbala taubatuhum, tidak akan pernah diterima taubat mereka. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Ayat 91-nya lebih dahsyat lagi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, lalu mereka mati, wa hum kufar, dan mereka berada di atas kekafiran itu. Jadi orang kafir kemudian mati di atas kekafirannya itu. Fala yuqbala min ahadihim, maka tidak satu pun dari mereka yang akan diterima mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi ini berupa harta emas. Jadi orang kafir mati dalam kekafiran, mereka punya emas. Berapa banyaknya? Sepenuh bumi ini, kata Allah. Walau tadabi, sekiranya emas itu dipakai untuk menebus mereka. Jadi mereka punya emas sepenuh bumi ini, ya, seluas bumi ini penuh dengan emas mereka punya, lalu mereka berikan kepada Allah untuk menebus mereka agar mereka selamatkan dari neraka. Fala yuqbala min ahadin, tidak akan pernah terima itu.
Wa ulaika lahum adzabun alim. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satupun penolong bagi mereka. Oleh karena itu ikhwah, a'adzakumullahu jami'an, bahwa ya kita tidak boleh silau dengan keadaan orang-orang kafir yang bisa jadi secara duniawi mereka unggul dibandingkan kita, mereka tampil luar biasa, tetapi mereka kafir. Mereka kafir, tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Kalaupun mereka beriman dengan iman yang bercampur dengan kemusyrikan, maka semua yang mereka miliki tidak akan sedikit menolong kebaikan ke mereka. Jadi kebaikan itu tidak ada manfaatnya bagi mereka sedikit pun, wallahi, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat tadi. Kemudian yang keempat, hammalatal hatab, yang berarti membawa kayu bakar. Ini Allah menyebutkan, menyamakan perilaku Ummu Jamil, ya, istri Abu Lahab itu sebagai hammalatul hatab. Ya, ini bahasa kita itu namanya isti'arah. Ya, al-hatab itu kan kayu bakar, Pak. Kayu bakar itu berfungsi untuk membesarkan api. Ya, ini namanya isti'arah. Isti'arah itu dalam bahasa Arab namanya meminjam kata-kata. Ya. Apa maksudnya di situ? Di sini dikatakan maksud ayat Allah ini ya adalah bahwa istri Abu Lahab ini adalah seorang istri atau wanita yang sangat membantu suaminya untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebarkan berbagai fitnah. Ya, jadi itu namanya isti'arah. Jadi kalau suaminya mungkin agak redup, karena begini ya, Abu Lahab itu memang marahnya luar biasa kepada Muhammad SAW. Tetapi kadang-kadang timbul juga nilai-nilai kemanusiaan dia. Kadang-kadang nih, kenapa? Ya, Muhammad itu kan ponakan gue gitu. Bagaimanapun ponakan gue. Jadi ada rasa asobianya ada. Tetapi baru aja sedikit timbul rasa asobiah itu. Ya, ingat kalau Muhammad itu adalah ponakannya, si Ummu Jamil sang istri itu manas-manasin. Ya, kalau bahasa kita sekarang gimana? Punya ponakan kagak ada gunanya. Punya ponakan malah menghina, mencela agama nenek moyangnya. Jadi kerja dia itu bahasa kita itu manas-manasin, ngomporin. Nah, gitu. Jadi suaminya udah memiliki marah yang luar biasa, apalagi sang istri yang ngomporin, yang menyiapkan kayu bakarnya supaya apinya itu bergelora untuk memusuhi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, bagian akhir perlu kita ketahui, ada catatan. Istri Abu Lahab itu adalah namanya, panggilannya Ummu Jamil. Nama dia adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Ya, yang lebih dikenal dengan Ummu Jamil. Itu ada catatan kakinya. Ia adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan bin Umayyah. Ya, seorang tokoh penting di dalam peristiwa penaklukan kembali kota Makkah atau Futuh Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya. Nah, ia Ummu Jamil atau disebut dengan Arwa binti Harab ini, ya, ia bersama suaminya sangat anti terhadap Nabi SAW. Suaminya dikenal dengan nama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dipanggil dengan Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kalau ayahanda Rasulullah namanya adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau ini Abdul Uzza. Uzza adalah nama salah satu berhala yang dibesarkan, yang diagungkan oleh orang musyrik Quraisy di kala itu. Jadi Abdul Uzza. Tapi kenapa disebut nama Abu Lahab? Karena di antara sekian banyaknya dari Abdul Muttalib ini, maka Abdul Uzza ini adalah salah seorang anaknya yang gagah, sehingga disebutkan wajahnya itu kemerah-merahan, ya, putih kemerah-merahan, jadi macam api membakar, maka disebutlah nama dia Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah kunyah, gelar yang diberikan kepadanya. Kemudian kunyah itu melekat, ya, di saat dia bertemu dengan Muhammad setelah di masa Islam. Dia tetap kafir, kemudian Allah abadikan, Allah kokohkan
nama Abu Lahab yang tadinya kunia itu gelar menjadi abadi dalam Quran, yaitu Abu Lahab. Ya, jadi dia seorang laki-laki ganteng, ningrat, berwibawa lah di kaumnya di kala itu. Ini sah-sah saja kalau dia juga punya istri Arwa binti Harab ini, ya, seorang wanita cantik, sehingga saking cantiknya dipanggil dengan Ummu Jamil, ya, bunda yang cantik, gitulah kira-kira bahasa kitanya. Jadi bagi saya nama ini penting atau tidak ya terserah kita. Tapi yang ingin kita ambil di sini adalah sehebat apapun itu orang, sekaya apapun itu orang, sebanyak apapun pengikut-pengikutnya ini orang, tidak akan berarti apa-apa manakala yang bersangkutan tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariat yang ada hari ini. Maka seluruh harta, anaknya, pengikutnya, semuanya ma'agna anhu, sedikit pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka, menolong mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian Pak Firmansyah, sekedar uraian pendek dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dalam mengkaji ayat-ayat pendek ini. Insya Allah jika Allah berkenan, pertemuan yang akan datang kita masuk surah An-Nasr atau surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fathu. Syukran. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz Darwis yang sudah menyampaikan materinya tentang tafsir Al-Quran surat Al-Ahqaf. Semoga Bapak Ibu dapat mencernanya dan bisa kita implementasikan dan bisa kita ajarkan kepada keluarga kita ataupun rekan kita hasil dari kajian sore hari ini. Kepada Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan bisa langsung nyalakan mikrofon atau bisa di kolom chat. Silakan kepada mungkin dari Pak Heri atau Pak Hari atau Pak Dwi, Pak Ferdi atau Bapak Ibu lainnya. Hanya adem-adem aja. Sama dulu memang. Baik Ustadz. Baik, mungkin masih malu-malu Ustadz. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung WA ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke Ustadz Darwis pertanyaannya. Dan untuk hasil kajian ini nanti bisa disaksikan langsung di portal YouTube kami di Perisai Astrografia ya atau Perisai AG. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup kajian sore ini. Semoga berkah dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Kurang lebihnya kami. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah untuk bulan depan kita di minggu kedua ya Ustadz ya. Afwan nih undangannya salah jadwal Oh, ya. iya. Biasanya minggu kedua insyaallah. Tapi Oke, jazakallah khair kembali ke kembali awal Ustadz ya. Darwis pada jemaah. Iya insyaallah ke pekan 2 setiap Rabu. Iya jam 5 sore. Insyaallah. Mohon izin. Baik. Ya. Baik, izin pamit kami dari seluruh panitia Perisai Astrografia. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.